Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita masih dipertemukan kembali malam hari ini untuk kita melanjutkan ngaji filsafat. Untuk tema bulan ini adalah tentang kebebasan. Minggu kemarin kita sudah pengantar. Malam hari ini kita akan membahas tentang tokoh yang mungkin nanti akan panjang disampaikan oleh Pak Faiz. Dan mungkin untuk teman-teman yang belum memiliki buku, di samping belakang sana ada bukunya. Kalau ingin foto bersama atau tanda tangan ya nanti setelah ngaji ini selesai. Mumpung harganya juga masih yang kemarin untuk bulan besok itu sudah beda lagi harganya. Oke, mari kita mulai ngaji malam hari ini dengan sama-sama membaca Al-Fatihah. Al-Fatihah. Selanjutnya kami persilahkan kepada Pak Farudin Faiz. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala habibina wa syafi'ina Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa ala manittaba'a huda. Amma ba'du. Bismillah, mari kita lanjutkan ngaji kita. Sesi bulan Agustus ini kita akan masuk sesi kebebasan, filsafat kebebasan. Minggu lalu kita sudah bikin semacam pengantar. Malam ini kita masuk ke salah satu pionir gagasan tentang kebebasan di Barat, seorang tokoh namanya John Stuart Mill. Jadi malam ini kita belajar hikmah gaya Barat. Sampai hari ini hikmah Barat itu terkenal oleh Allah dianugerahi ketajaman rasio. Beda sama Timur. Kalau Timur itu baunya agak intuitif cara berpikirnya. Sementara hikmah Barat itu kuat sekali di bidang rasio. Maka malam ini tolong disiapkan ya pikirannya. Disiapkan itu maksudnya dibuka lebar-lebar. Tidak usah capek-capek kalian berusaha memahami. Biarkan pikiran-pikirannya Mil ini masuk dalam dirimu. Izinkan dia masuk malam ini. Cernalah. Kalau ternyata kok kamu mencret setelah mencerna Mil ini, ya buanglah kan itu. Tidak usah ditahan-tahan, mencretkanlah saja, tidak apa-apa sampai habis. Tapi untuk sementara bukalah dirimu lebar-lebar. Apa sih yang ditawarkan oleh John Stuart Mill? Selama ini kita belajar mungkin agak capek, agak susah, karena kamu gerakannya adalah gerakan meraih. Bahasa kita kan mencari ilmu.
Bahkan ada yang sampai menuntut ilmu. Ya kan, apa salah ilmu kok kamu tuntut itu? Ya, jadi tidak usah. Nanti kamu capek. Itu yang bikin kamu susah paham. Untuk paham itu simple. Bukalah dirimu lebar-lebar, biarkan wawasannya masuk. Nah itu kamu nggak capek, pengetahuannya masuk. Tinggal kamu adaptasikan dengan modalmu selama ini. Ketika kamu mencari pengetahuan, kamu capek keluar. Dan itu yang bikin orang susah paham. Ketika pengetahuan kamu biarkan masuk, dia akan dialog sama hidupmu. Akan banyak ketemu. Oh ternyata yang diomongkan oleh tokoh ini, sisi ini tuh dari hidupku. Nah itu lebih cepat paham. Termasuk belajar filsafat. Filsafat bagi banyak orang rumit. Karena selama ini kamu belajar filsafat itu, kamu capek berangkat keluar. Padahal biarkan saja filsafat masuk dalam dirimu. Kalau dia sudah masuk, telanlah, cernalah. Kalau nggak cocok, biarkan dia keluar sendiri, biarkan kamu mencret sendiri. Itu diantara tipsnya itu bagi yang merasa sumpek dengan filsafat. Oke. Ada 1-2 teman, saya lupa siapa, yang kemarin minta izin, Pak, boleh nggak materi-materi ngaji ini saya pakai ulang untuk ngajar? Boleh, nggak apa-apa. Bahkan itu slide-slide-nya kamu pakai juga tidak apa-apa. Namaku yang di situ kamu coret, gantian namamu juga tidak apa-apa. Ya, sah itu. Ya, boleh. Ini kalau memang butuh ijazah, dengan ini tak ijazahkan semua yang sudah kamu copy, yang sudah kamu download itu. Dipakai aja, nggak apa-apa. Asal positif. Positif itu dalam arti dengan pakai ini kamu memberi manfaat orang banyak, juga dapat manfaat untuk dirimu. Tidak dalam konotasi yang negatif. Misalnya kamu ganti namaku itu biar kamu bisa sombong, bisa membesarkan dirimu sendiri. Ya, itu yang negatif. Untuk keuntungan finansial juga tidak apa-apa. Misalnya ada yang undang kamu ngomong terus nggak punya bahan, pakai bahan ini kamu ganti namaku, tidak apa-apa. Paling nggak ada manfaatnya, manfaat ekonomi. Boleh, tidak apa-apa. Jadi pakai saja yang kamu anggap bisa dipakai seperti apa. Tidak harus minta izin saya. Begitu ini keluar, saya share, berarti sudah bukan hakku lagi. Pakai aja. Kamu modifikasi juga boleh, kamu telan mentah-mentah boleh, kamu dengar rekamannya terus kamu niru kata-kata saya ngomong juga boleh. Ilustrasinya niru aku ya rapopo. Boleh. Sah. Jadi tidak harus susah-susah izin saya, apalagi nggak enak, dipakai aja, tidak apa-apa. Saya malah suka karena semakin manfaat ilmu itu nanti kembalinya ke yang menyebarkan manfaat. Jadi nggak usah ragu-ragu kalau dalam hal itu. Oke, bismillah ya, kita mulai kebebasan. Saya tidak tahu hari ini ada video. Kalau ngerti gitu tadi saya pakai jubah apa pakai serban. Ya, spend lah videonya biar original, aslinya ini yang ini. Oke, bismillah. Kita ketemu John Stuart Mill. Jadi John Stuart Mill itu abad 19 awal. Beliau lahir 1806, meninggal 1873. Menikah 1831. Berarti belum umur 30 sudah nikah. Kalian yang belum 30 santai aja, tidak apa-apa, berarti masih ada kesempatan jadi filosof. Ya 1806. Cuma Mill ini nanti menikahnya, dia jatuh cinta sama istrinya temennya, seorang pengusaha, saudagar. Cuma dia orang baik, tidak mau selingkuh, nunggu yang dia sukai jadi janda dulu baru dinikahi. Jadi kutunggu jandamu, itu prinsipnya Mill. Kok ya untungnya meninggalnya cepat suaminya yang ditaksir itu, sehingga sebelum dia umur 30 sudah bisa dinikahi. Namanya Harriet
Taylor, itu istrinya. Stuart Mill ini lahirnya di Inggris, London, nanti meninggalnya di Perancis. Termasuk salah seorang tokoh empirisisme. Kalau Inggris kan memang dikenal filsafat empirisismenya. Beda sama Perancis yang dikenal rasional. Tapi nanti dia berkarir dan mengakhiri hidupnya di Perancis. Oke, karya-karyanya saya tulis 4 yang paling terkenal. Yang pertama On Liberty, yang kedua Representative Government. Stuart Mill ini pernah jadi DPR, anggota dewan. Yang ketiga Utilitarianisme, dia dikenal sebagai tokoh utilitarianis karena dia belajar pada tokoh utilitarian sebelumnya, namanya Jeremy Bentham. Bentham ini pamannya, dia ponakannya Jeremy Bentham, dan sepakat dengan gagasan Pak D-nya dikembangkan dengan beberapa modifikasi. Bapaknya namanya James Mill, sama-sama Mill, sama-sama filosof. Kemudian yang keempat itu tulisan yang didedikasikan untuk istrinya, yang tadi On the Subjection of Woman. Bagi yang tertarik, belum saya masukkan di buku Filosof Juga Manusia itu ada beberapa kisah cinta yang luar biasa ketika Mill jatuh cinta sama Harriet, meskipun yang dicintai sudah punya istri. Ya, ada beberapa filosof yang kisah cintanya tragis. Semoga kalian tidak. Ya, tidak harus. Atau kalau merasa takut, mending jangan jadi filosof dulu, nikah dulu. Jadi filosofnya belakangan biar aman. Oke, malam ini kita ngomong on liberty, tentang kebebasan. Gagasan yang lain, utilitarian dan lain-lain, kapan-kapan kita ngomong. Khususnya kalau masuk fase etika. On liberty ini sebenarnya etika juga, cuma arahnya adalah etika politik. Kalau minggu lalu kita banyak ngomong tentang etika individual, malam ini kita masuk ke ranah sosial politik dengan On Liberty-nya John Stuart Mill. Gambarnya seperti itu orangnya. Ya khas barat, hidungnya mancung, khas filosof pinter, botak kepalanya. Ya, orang pinter itu biasanya ditawari 2 hal oleh Allah. Pingin kamu botak apa rambutnya putih? Kemarin saya milih yang putih, gak mau botak. Ya, besok kalau kamu ditawari gitu, ya kamu pilih lah, suka-suka kamu milih botak apa putih. Oke, John Stuart Mill ini, ya itu, ya saya bilang tadi, seorang utilitarian. Saya bolak-balik ngomong utilitarian, semoga teman-teman paham. Tidak paham ya. Utilitarian itu pandangan etis bahwa yang disebut baik itu adalah yang memberi manfaat paling besar bagi paling banyak orang. Nah, jadi baik itu mana yang manfaatnya paling besar bagi paling banyak orang. Ngaji pakai laptop itu mungkin ada yang tidak suka, tapi harusnya dia baik kalau jumlah yang tidak suka dengan jumlah yang suka itu besar yang suka, maka dia baik. Dan manfaatnya lebih banyak pada yang suka. Jadi manfaat paling besar untuk paling banyak orang. Ini kan mengasumsikan tidak mungkin manusia itu bisa sepakat semuanya untuk satu hal. Kalau kita menunggu orang bisa sepakat, mungkin apa-apa jadi nggak jalan.
Kalau tak survei ngaji ini, enaknya kopi susu apa kopi hitam? Itu mesti nggak selesai. Kamu survei kopi susu apa kopi hitam, nggak akan selesai. Maka kalau pakai prinsip utilitarian, di voting suara paling banyak. Oh, berarti mana yang memberi manfaat paling banyak bagi sebagian paling besar orang. Nah, itu namanya prinsip utilitarian. Kalau kalian mikirnya seperti ini, namanya utilitarian. Jadi baik buruk itu tergantung suara terbanyak. Kalau suara terbanyak bilang, sudahlah ngaji, nggak usah kopi-kopinan, nggak usah minum-minuman. Nah, ngopi dan minum itu jadi baik. Nggak ngopi dan nggak minum itu jadi baik. Ngopi dan minum jadi salah. Itu utilitarian. Itu prinsip dari John Stuart Mill. Yang kedua, dia seorang, kemarin di filsafat kebahagiaan, eudaimonis. Orang yang menganggap bahwa kebaikan tertinggi itu kebahagiaan. Jadi hidup itu tujuannya cuma satu, gimana caranya orang bahagia. Itu eudaimonis namanya. Jadi kalau kamu ditanya, apa sih tujuan hidupmu? Pengen bahagia, Pak. Nah, kamu berarti masuk aliran eudaimonis. Jadi seorang yang menjadikan kebahagiaan sebagai tujuan akhir kehidupannya. Maka prinsip hidupnya, mana yang membawa pada kebahagiaan, itulah yang baik. Dan yang tidak membawa kebahagiaan, itulah yang jelek. Itu eudaimonis. Apa saja sih kalau menurut Mill yang bikin bahagia? Itu ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 hal. Biasanya orang bisa bahagia. Yang pertama, sense of dignity, rasa berharga. Bahasa Indonesia ini harga diri. Jadi orang yang masih merasa dirinya berharga, itu biasanya masih bahagia. Ya, nama lainnya berharga itu ya mungkin masih nganggap dirinya ada nilainya, masih nganggap dirinya penting. Kan ada orang itu, aku itu sudah rusak, aku itu sudah tidak ada nilainya, aku itu sudah, itu pasti dia tidak bahagia. Orang yang merasa dirinya, apalah aku ini, itu mesti dia ada sumpek dalam hidupnya. Jadi sense of dignity, saya tidak tahu semahal apa kalian menilai dirimu, tapi tetaplah punya harga. Jadi kalian harus punya dignity, punya martabat. Syukur-syukur nggak dijual murah. Ya, biasanya kalau ada maunya kan terus kamu turunkan harga. Oke, sense of dignity. Jangan gampang-gampang turun harga. Ya diskon sekali-sekali, tapi jangan turun banyak-banyak, apalagi diobral. Begitu kamu obral dan laku murah, nah itu sumber kamu nanti jadi nggak bahagia. Karena begitu hargamu jatuh, nilaimu jatuh, martabatmu jatuh, ya kenanya kamu sendiri. Hidup yang tidak bernilai itu kan menyengsarakan yang punya hidup. Oke. Ya, kamu cari contoh sendiri untuk hidupmu. Biasanya setiap orang punya prinsip. Di situ dia membangun jati diri. Aku ini orang yang A, aku ini orang yang B. Nah, di situ kan kamu membangun labelmu sendiri. Di situ biasanya orang membangun derajat dan martabatnya. Kadang-kadang sampai pencitraan segala. Pingin dicitrakan sebagai anak gaul, terus kemana-mana pakai jeans sobek-sobek, pakai kaos yang slim fit itu sehingga perutnya kelihatan, yang six pack pakai. Itu biasanya dalam konteks ini membangun citra dirimu, dignity.
Itu salah satu sebenarnya sumber kebahagiaan. Kalau yang ini terus bagi orang lain gak berharga, kan kamu sumpek. Sudah pakai jin sobek-sobek, nganggapnya kamu kok ndeso banget toh ya. Itu kan kamu langsung jatuh harga. Padahal sudah pingin dianggap kayak anak gaul loh, malah dianggap anak ndeso, gimana tuh. Itu kan kamu galau, gelisah. Padahal sudah kemana-mana pakai sarung, pakai kopiah, pakai sorban, bawa tasbih, kok masih dianggap sekuler, itu piye toh ya. Itu kan kamu tidak bahagia. Kamu nggak dihargai sebagaimana harga yang sudah kamu tempelkan pada dirimu. Nah, itu katanya Mill, sumber ketidakbahagiaan, sense of dignity. Yang kedua, liberty. Semua yang membatasimu, mengekangmu dari keinginan-keinginanmu, itu pasti sumber ketidakbahagiaan. Jadi untuk bahagia, dignity, kamu harus jadi orang yang bermartabat. Yang kedua, bebas. Semahal apapun nilaimu, kalau tidak lahir dari tindakan sadar dan pilihan bebasmu sendiri, biasanya tidak berharga. Ngaji ini bagus, penting, tapi kalau kamu terpaksa di sini, misalnya temanmu sak kamar, sak kos mau ngaji, ndak enak, diajak nggak mau, pilah ikut, itu kan ndak ada harganya. Bukan karena keinginan bebasmu sendiri. Yang kedua, liberty. Biasanya kamu ndak bahagia. Mbok ngaji kayak gini, kamu kan tersiksa. 2 jam loh kamu tak siksa ngaji. Jangan salah, itu siksaan luar biasa kan. Liberty. Maka pilihlah tindakan sadarmu sendiri, pilihanmu sendiri, kamu akan bahagia. Secakep apapun pasangan, pacar, kalau bukan pilihanmu sendiri kan gak enak. Meskipun kamu punya jargon, terjebak dengan pacar yang cantik, kepeksa, saya terpaksa sekali punya pacar cantik, itu kan gak enak. Jadi yang enak meskipun jelek, pilihannya sendiri. Nah, itu liberty. Itu prinsip kebahagiaan. Yang ketiga, security, itu jelas. Was-was, gak aman, itu pasti bikin orang gak bahagia. Yang keempat, individuality. Individualitas, kemandirian jati dirimu. Kamu eksis sebagai dirimu sendiri, itu individualitas. Kemudian yang keempat, harmoni. Harmonious development of oneself. Hidupmu harmonis, selaras, iramanya itu konstan, sehubungan dengan orang-orang sekelilingmu. Dan irama batinmu juga tenang, itu harmonius. Harmoni. Dan yang keempat, concern for the well-being of others. Ini banyak diceramahkan oleh para penceramah-penceramah. Membantu kebahagiaan orang lain, peduli dengan kebahagiaan orang lain, itu juga membahagiakan. Enak loh. Kamu pas punya uang, pas temanmu butuh uang, dan kamu ikhlas ngutangi, itu membahagiakan. Ya. Kamu pas punya kelebihan duit, temanmu butuh duit, kamu utangi dia, itu enak. Pas kelebihan pacar, kamu punya 2, temanmu nggak punya, kasih 1. Itu enak. Ya dipinjemi lah kalau nggak dikasih. Lo kan bisa membantu orang, itu kan enak. Ini lagi nulis-nulis, wah pulpen ketinggalan. Kamu bawa pulpen berapa? Pulpen 2, pinjem dong. Minjem itu kan enak, lega rasanya, hatimu bahagia. Bisa membantu orang untuk mencapai kebahagiaannya, itu juga membahagiakan. Maka kalau pakai rumusnya Mill, perhatikan 6 hal ini, hidupmu akan bahagia. Kalau enggak ya enggak. Kalau Disney tidak punya martabat, harga dirimu hancur-hancuran, kamu enggak bebas, enggak aman, selalu diganggu orang, kamu enggak mandiri, hidupmu enggak harmonis.
kacau lahir batin. Bantu orang apalagi wong dirimu sendiri jungkir balik. Ya, berarti pasti kamu tidak bahagia. 6 itu kalau muncul semua bareng, hidupmu pasti bahagia. Nah, itu rumusnya Mill. Oke, dan itulah sebenarnya tujuan hidup, katanya Mill. Oke, malam ini kita fokus ke liberty, kebahagiaan, kebebasan. Dan ini rumusnya kebahagiaannya Mill. Jadi action are right in proportion as they tend to promote happiness, wrong as they tend to produce the reverse of happiness. By happiness is intended pleasure and the absence of pain. Jadi moralitas itu, benar salah itu rumusnya simpel, katanya Mill. Satu tindakan itu benar kalau bisa meningkatkan kebahagiaan, dan dia salah kalau menjauhkan orang kebalikannya dari kebahagiaan. Orang semakin jauh dari bahagia, pasti tindakanmu salah. Tindakan yang bikin kamu gak aman, gak secure, pasti salah. Tindakan yang bikin harga dirimu jatuh, pasti salah. Tindakan yang membelenggu dirimu, tidak malah membebaskan, itu pasti salah, katanya Mill. Tindakan yang malah menghalang-halangi kebahagiaannya orang lain, pasti juga salah. Maka katanya Mill, kebenaran itu kalau membawamu lebih dekat pada kebahagiaan, dan yang disebut salah itu kebalikannya, membuat kamu semakin jauh dari kebahagiaan. Terus katanya Mill, bahagia itu kesenangan yang kita inginkan. Itu namanya bahagia. Senang tapi tidak kita inginkan, ya tidak bahagia. Jadi simpel rumusnya. Senang yang kita inginkan dan nggak sakit, nggak sumpek, nggak susah. Jadi kalau ada orang tanya bahagia itu apa, senang dan tidak susah. Jadi rumusnya nggak jelimet-jelimet. Jadi nggak pakai kayak kemarin di filsafat kebahagiaan panjang lebar itu rumus, enggak. Bahagia itu senang dan nggak susah. Kalau masih ada susahnya berarti belum bahagia. Ya, kalau senangnya hilang berarti belum bahagia. Oke. Jadi katanya Mill simple, hidupmu itu tidak usah pusing-pusing belajar mana baik, mana moralitas, mana kalau pakai bahasa seneng kan, yang bikin kamu lebih dekat pada kesenangan dan bikin kamu semakin jauh dari kesusahan, itulah bahagia dan itulah kebaikan. Nah, jadi ya contohnya semua yang kamu lakukan hari ini itu bisa jadi perbuatan yang benar. Misalnya ini kok ngomong setengah jam rotok haus ya, harusnya minum. Minum itu pasti kebenaran. Karena apa? Mendekatkan pada bahagia. Bahagia setelah hausnya hilang. Jadi seneng. Haus itu kan sakit. Hausnya hilang itu berarti seneng. Maka minum itu termasuk tindakan menuju kebahagiaan, dan dia pasti tindakan yang benar. Tidak mungkin dihisap oleh Allah, dianggap salah gara-gara minum. Nah, rumusnya simpel, monggo diminum. Oke. Oke ya, kelanjutannya sekarang. Katanya Mill, iya sih, setiap orang ya pingin bahagia. Cuma kita ini kan tidak hidup sendirian. Kita hidup bareng. Ada orang lain. Kita nggak bisa ngawur sakarepe dhewe. Nggak bisa kan, Pak saya itu bahagia sekali kalau nggak sumpek terikat oleh baju, oleh celana. Jadi boleh ya Pak saya copot baju, kan nggak iso. Nggak bisa tiba-tiba begitu. Ada orang lain. Kalau kamu nekat nyopot bajumu, celana,
sarungmu, dalemanmu kamu copot, mungkin kamu bahagia. Nah yang lain, apa kamu tidak kasihan? Oke. Nah karena itu apa? Perhatikan ada variabel. Kalau di bukunya Mill itu namanya right, hak. Jadi ini harus diperhatikan, katanya Mill. Kenapa sih kita harus memperhatikan yang namanya hak ini? Katanya Mill gini, hidupnya manusia itu punya 3 ciri. Yang pertama apa? Kita sering bias. Bias itu mempersepsikan sesuatu secara tidak objektif, tapi sesuai kecenderungan kita. Mentang-mentang suka kopi, bikin 1001 argumen bahwa kopi itu bermanfaat. Itu namanya bias. Mentang-mentang ngerokok, bikin 1001 dalil bahwa merokok itu bermanfaat. Nah itu bias namanya. Cenderung dengan subjektivitasnya, sehingga pandangannya tidak objektif. Mentang-mentang orang Indonesia menganggap pokoknya Indonesia itu negara paling bagus sedunia. Mentang-mentang orang Jawa terus menganggap Jawa itu peradaban puncak. Nah itu tanpa ada penelitian yang objektif, pendapat-pendapat semacam itu namanya bias. Sebenarnya normal orang bias itu. 3 hal ini bagi Mill juga normal. Cuma ketika berinteraksi orang lain harus hati-hati, karena bisa-bisa melanggar haknya orang. Jadi coba diperhatikan, setiap orang itu punya kecenderungan bias. Yang kedua apa cirinya manusia itu? Yang kedua, dia tidak bisa memprediksi jangka panjang, katanya Mill. Sepinter-pinternya orang, prediksinya paling banter jarak 1, 2, 3, 4, 5, 10 tahun. Tapi melampaui itu biasanya sudah nggak mampu kemampuan prediksinya. Kalau kamu belajar, kamu akan pinter. Nah itu paling sampai pinter itu kan paling berapa tahun lagi, simple. Jarak-jarak dekat. Ramalan jarak jauh nggak bisa. Meramal misalnya, kalau kamu belajar nanti kira-kira umur 40 tahun kamu pasti jadi dosen, itu tidak bisa. Tidak nyampe ke sana pikirannya. Paling dekat. Kalau kamu melekan malam ini, besok pagi kamu mesti ngantuk. Sampai sejangkau itu pikirannya manusia. Secanggih-canggihnya kecerdasan orang, cara dia memprediksi masa depan tidak akan bisa panjang, sepinter apapun orang. Jadi kita itu gampang bias, prediksi kita pendek. Dan yang ketiga, seringkali cara berpikir kita ketutup oleh emosi. Seolah-olah rasional, tapi sebenarnya itu rasionalisasi. Ada bedanya. Kalau rasional itu memang asli, genuine, masuk akal. Tapi kalau rasionalisasi itu dibikin rasional padahal hakikatnya tidak rasional. Itu rasionalisasi. Kadang-kadang itu karena emosi, kecenderungan biasnya tadi. Itu kan biasanya emosi yang main. Jadi mungkin misalnya kamu merasa pokoknya barang siapa bilang saya jelek, itu berarti fitnah. Saya itu ganteng, kalau tak lihat-lihat sama artis ini nggak beda jauh kalau terlihat. Nah, itu emosi menutupi akal. Jadi kecenderungan hatimu, kecenderungan suasana batinmu menutupi yang sejati. Itu emosi menutupi akal. Dan itu ciri hampir keseharian kita. Jadi kalau teman-teman perhatikan, sebenarnya hampir setiap hari akal kita itu tidak ada di depan, dia ada di belakang. Karepmu duluan yang ngomong, emosimu dulu yang ngomong, terus akalnya nututi di belakang.
suka dulu apa wes sepak bola, kamu suka dulu sama Barcelona, baru kalau dia ada apa aja, keliru apa aja, tetap kamu carikan bahwa dia benar. Meskipun kemarin dibantai 4-0, kamu tetap cari dalil. Oh enggak, itu kan baru pramusim, enggak masalah. Itu rasionalisasi. Oh jelas kalah kok, mesti dibelani. Ya kayak tokoh idolamu itu kan, kalau kamu sudah punya idola kan gitu. Yang main emosi dulu. Wong idolanya sudah jelas selingkuh, wong idolanya sudah jelas kalau ngomong rusak, tapi kan tetap kamu bela. Kamu carikan dalil, oh, manusia itu biasa, keliru dikit-dikit gak apa-apa. Ya wajar dia selingkuh, banyak yang suka, wong dia cakep kok. Macam-macam dalilmu. Akal itu sebenarnya sering di belakang. Kamu suka tempe penyet duluan, baru kan kamu carikan dalil kenapa kamu suka tempe penyet. Mungkin dulu kamu ujian masuk perguruan tinggi, sebenarnya yang kamu milih UGM apa UI, keterimanya malah UIN, UMY. Tapi sekarang begitu kamu ditanya, bagus nggak UIN, UMY? Oh bagus, itu kampus luar biasa, itu kampus. Itu kan belakangan, padahal dulu nggak kamu pilih. Tapi sekarang kamu bela-bela. Nah, itu emosi nutupi akal. Kayak kamu kalau pas lagi jatuh cinta, sejelek apapun pacarmu kan tetap cakep, nomor 1. Kamulah yang paling cakep di dunia. Padahal kalau mau jujur ya bisa jutaan orang di luar lebih cakep dari pacarmu. Kenapa? Emosinya dulu yang main. Ya kan? Ngaji filsafat ini penting, luar biasa bagusnya. Yang lebih bagus banyak sebenarnya kalau mau fair. Cuma kamu ngertinya kan cuma ini, kuatnya sing gratisan, sing bayar aku, sing bayar larang-larang. Sing isi filosof kelas nasional internasional mungkin tidak kayak gini. Jadi suka dulu, ngalami dulu, rasionya datang belakangan. Namanya rasionalisasi. Bahkan agama, dalam agama kan ada disiplin namanya teologi. Kalau di Islam ada ilmu kalam. Ilmu kalam, teologi itu disiplin rasionalisasi, bukan disiplin rasional. Orang percaya dulu, beriman dulu, terus dipikir. Pokoknya dicarikan dalil secara rasional bahwa keimanannya itu cocok sama akal. Nanti lahir ilmu kalam. Kalau nggak cocok, Mbak, dicari-carikan terus biar cocok. Wong sudah terlanjur percaya kok. Kamu yakin bahwa Allah itu ada, meskipun puluhan filosof bilang mana bukti rasionalnya, kamu tetap tidak mau ngambil yang gugat. Kamu ngambil yang setuju ada Tuhan. Kenapa? Kamu sudah percaya dulu. Jadi kayak gini sebenarnya mekanisme akal kita. Ternyata akal kita nggak jadi raja kayak katanya Farabi Ibnu Sina. Padahal hidup yang utama itu rajanya harus akal. Makanya Plato punya istilah raja filosof, karena sang pengatur ini harus akal. Cuma kadang-kadang akal kita tertutup emosi. Maka katanya Mill, agar kita tidak terjebak oleh bias, agar kita tidak keliru karena pendeknya penalaran kita, agar kita tidak keliru oleh emosi yang saling menipu, maka susunlah seperangkat prinsip, seperangkat aturan, seperangkat ajaran yang memudahkan kita untuk mengambil keputusan. Dan disitulah nanti muncul hak yang dalam dunia politik modern kemudian jadi dirumuskan, jadi semacam deklarasi, kemudian kita kenalnya hari ini jadi HAM. Prinsip-prinsip kayak gini ini kan bikin kita ndak harus capek mikir. Misalnya setiap orang berhak atas hidup. Berarti dia berhak bernafas, dia berhak makan, dia berhak. Dimanapun ada aktivitas yang melarang orang untuk hidup,
atau mengakhiri hidupnya orang, atau menghalangi orang untuk bernafas, maka itu pasti salah. Setiap orang berhak atas pendidikan, maka dimanapun ada menghalang-halangi pendidikan, dimanapun ada orang yang merusak pendidikan, dimanapun ada yang anti pendidikan, pasti dia salah. Nggak harus mikir panjang. Nah, itu namanya prinsip untuk menghindarkan dari bias dan lain-lain tadi. Disitulah gunanya aturan, disitu gunanya undang-undang. Biar kita tidak terlalu capek mikir. Ya dipikir semua sih bisa. Direnungkan sendiri bahwa kita nggak boleh maling, kita nggak boleh ngerampok, kita nggak boleh bunuh orang, bisa. Cuma kadang-kadang kita bias, maka daripada kita kejebak di situ, mending dirumuskan aja aturan bakunya. Kadang-kadang kalau di agama kan yang kayak gini-gini dibantu oleh Allah lewat kitab sucinya. Nabi Musa dikasih 10, dilarang bunuh, dilarang macam-macam, itu kan 10. Itu kan untuk biar kita nggak capek. Meskipun kalau kita mikir sendiri juga bisa. Cuma kadang-kadang pikiran kita kan sok keliru karena macam-macam sebab tadi. Nah, maka katanya Mil, perlulah kita hidup ada prinsip-prinsip sosial, ada aturan-aturan, ada hukum-hukum, dalam rangka menghindari bias dan lain-lain tadi. Nah, itu katanya Mil. Oke, nah terus apa yang utama katanya Mil dari hak-hak tadi? Yang pertama katanya Mil, semua aturan tadi harus paling tidak melindungi, menggarap 2 wilayah. Yang pertama life, liberty and property. Hidup, kebebasan dan hak milik. Jadi menjamin kepemilikan, menjamin kebebasan, dan menjamin kehidupan. Ini jadi rumusnya. Dimanapun ada hegemoni, penjajahan, menghalang-halangi orang bebas, itu pasti keliru. Kepemilikan juga begitu. Dimanapun ada saling merampas, saling mengambil, saling mencuri, pasti salah. Kehidupan juga begitu. Jadi katanya Mil, prinsip hak tadi jenisnya yang pertama life, liberty and property. Sifatnya self-defense, melindungi diri dalam aspek hidup, bebas, dan hak milik. Yang kedua, ini tidak lagi defense tapi offense, menyerang. Menyerang dalam arti meruntuhkan, against the tyranny of the majority. Jadi kenapa tirani mayoritas harus dihancurkan? Biar lahir kebebasan. Karena biasanya yang tadi kan rumusnya hidup itu kan suara terbanyak. Ini kadang-kadang suara kecil-kecil itu tertindas. Padahal suara kecil-kecil ini penting. Ini nanti jadi dasar teorinya Mil tentang kebebasan berpendapat. Saya kemarin susah menerjemahkan freedom of speech itu. Kalau mana literalnya sih, speech itu ngomong, ngasih ceramah. Cuma uraiannya kalau mau tak bilang freedom of speech, bebas ngomong, kok ketoknya tidak pas. Jadi karena bebas ngomong itu, karena ngomong itu sifatnya agak biologis. Kebetulan saya dibantu hari ini kan saya agak sariawan. Jadi tak pikir-pikir ya bebas ngomong itu terserah sebenarnya kamu ngomong, tapi begitu kamu sariawan nggak akan kamu bisa bebas ngomong. Jadi fokusnya ternyata bukan di ngomongnya, tapi di mikirnya. Karena sebelum ngomong itu kan orang harus mikir dulu. Kecuali orang yang agak telemi, tidak mikirnya telat. Ngomong dulu tapi dia tidak paham. Nah, maka freedom of speech akhirnya lebih suka saya terjemahkan bebas berpendapat, bukan bebas berbicara. Jadi bebas berpendapat itu berarti apa? Mengutarakan pikiran, tidak sekedar ngomong.
Hari ini kan banyak teman-teman yang isinya cuma sekedar ngomong. Ya contohnya kalau nggak percaya bukaan WA-mu, bukaan Facebook-mu, itu kan banyak yang sekedar ngomong. Pagi-pagi sudah pada masuk twing, selamat pagi, ada yang assalamualaikum, ada yang itu sekedar ngomong. Di balik itu tidak ada pemikiran yang melatarinya, nggak ada sesuatu yang ingin disampaikan, just say, hanya ngomong. Maka freedom of speech itu sebenarnya menurut saya pasnya adalah bebas berpendapat. Kalau berpendapat itu berarti ada gagasan yang ingin disampaikan. Nah itu nanti masuk against the tyranny of majority. Di belakang akan kita eksplor banyak. Kalau sekedar ngomong, tidak bebas orang ngomong, pasti nggak bebas. Tak kasih contoh, kalau kalian tak suruh ngomong pakai bahasa Arab, pasti keluarnya innalillahi. Monggo mas ngomong bahasa Arab. Astagfirullah pak, innalillahi pak, saya tidak bisa pak ngomong bahasa Arab kan gitu. Apalagi tak suruh ngomong bahasa Inggris, kamu bisanya cuma yes sama no. Terserah, silahkan ngomong aja pakai bahasa Inggris. Tidak bisa, itu kan nggak mungkin orang bisa bebas ngomong, itu tidak bisa. Monggo mas bebas cerita aja, kayak gimana sih pikirannya John Stuart Mill, mesti kamu bebas mas ngomong aja. Iya pak, saya tidak bisa ngomong. Ada yang membatasi. Banyak hal yang kemarin kan yang kita masuk yang individual itu kan, ada determinasi sosial, ada determinasi biologis, ada determinasi psikologis, ada banyak hal. Kalau sama temen sesama jenis, cerewetnya minta ampun, begitu ketemu lawan jenis diam. Ya kan, nggak berani ngomong, mau say hello aja gemeteran. Kalau kayak gini kan kamu nggak bisa. Ayo ngomong dong, itu kan hakmu, freedom of speech. Nggak iso, gemeteran. Jadi maka saya lebih suka menerjemahkan freedom of speech itu bebas berpendapat, bukan bebas ngomong. Oke, nanti kita bahas banyak di belakang. Nah